Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh kembali. Dan biarlah kita menyiapkan hati yang terbaik. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Kau layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak, Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. nama-Mu besar. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar termulia. Kami menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang besar Tuhan. Engkau Raja di atas segalanya. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan atas segalanya. Haleluya, biarlah segala yang bernafas menyembah Engkau, Allah yang besar. Mulia, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata, Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Engkaulah Raja di atas segalanya. Engkau yang akan memerintah selamanya. Nama-Mu besar
berkuasa Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hati kami terus bersuka, hati kami terus berglori, meninggikan Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak menerima segalanya. Kami memberikan pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Mari kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia berkuasa. Oleh sebab itu biarlah lebih lagi kita meninggikan nama-Nya. Berkuasa di bumi di surga, Dia yang bertahta. Haleluya. Dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Siapa yang berkuasa? Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang besar. Amin. Amin. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu biarlah hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang sempurna. Setiap rencana dan karyanya pasti terjadi dan sempurna buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar hidup kami, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. biar ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Tanda mujizat Hidup kami terus disertai dengan mujizat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang bersama dengan kami. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sekali lagi katakan, Engkau bersama kami. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah benar-benar hidup kami menjadi bukti kebesaran Tuhan. Orang-orang sekitar kami boleh melihat ada Tuhan di dalam kami. Oleh sebab itu biarlah terus penuhkan hidup kami dengan firman-Mu Tuhan, yang sebentar akan kami dengar. Biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu yang terus akan menjadi pelita bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami siapkan hati yang terbaik, Tuhan yang memberkati setiap kami, juga memberkati hamba-Mu
yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau yang mengurapi, biarlah hikmat Tuhan terus dinyatakan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berikan hati yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini kita beribadah pada minggu keempat bulan Mei. Dalam seri keluarga ini kita akan bicarakan tentang peranan anak di dalam keluarga. Dengan tema anak yang membawa berkat bagi keluarga. Kita percaya bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan. Kalau anak itu takut akan Tuhan, maka pasti keluarga-keluarga kita itu akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Memang dulu pernah ada pepatah yang mengatakan banyak anak, banyak rejeki. Tapi bagi saya sekarang itu tidak lagi bermanfaat kata-kata itu. Kenapa? Karena yang paling penting adalah di zaman sekarang ini bagaimana kita memiliki anak-anak, tetapi anak-anak itu adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, pasti mereka akan menjadi penggenap janji Tuhan. Semua kita pasti, Bapak Ibu, kita berharap agar anak-anak kita menjadi generasi yang berikutnya adalah generasi yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, diberkati, sukses, kuat. Kalau bisa melebihi yang kita alami sekarang. Itu adalah cita-cita kita. Dan kita perlu belajar anak yang seperti apa, yang ideal untuk keluarga kita semua. Kejadian pasal 18 kita akan membaca ayat 18 dan 19. Kejadian pasal 18 ayat 18 sampai 19. Saya akan membaca ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang di rumah juga akan membaca di ayat yang ke-19. Dan ini pasti akan kita belajar anak yang seperti apa yang akan membawa berkat di dalam keluarga kita. Saya mulai dari ayat yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Amin. Jadi ini yang kita mau belajar. Dalam keluarga Abraham ada janji Tuhan. Tuhan berkata, sebab aku telah memilih dia. Memilih siapa? Abraham. Untuk apa? Supaya firman Tuhan katakan, dia memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran, keadilan. Supaya apa? Supaya Tuhan memenuhi Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ini yang menjadi menarik, bahwa Tuhan berkata demikian, bahwa kalau Abraham mau mengalami berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dan janji-janjinya, maka dia harus perintahkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Supaya apa? Mereka melakukan kebenaran, keadilan. Kalau mereka melakukan ini, keturunan atau anak-anak Abraham, maka Tuhan berkata,
aku akan memenuhi kepada Abraham apa yang kujanjikan. Jadi jelas, keberhasilan keluarga Abraham menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, itu tidak bisa lepas dari seorang Ishak sebagai anak perjanjian yang memiliki kualitas yang membanggakan sebagai pelaku firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mentaati perintah Tuhan secara total. Mari kita buktikan bahwa Ishak adalah anak yang begitu berperan penting di dalam keluarga Abraham. Untuk apa? Untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kita baca dulu ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bergantian. Kejadian 22 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dibantu oleh saudara kita Otniel. Firman Tuhan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Haleluya. Jadi apa peran Ishak sebagai anak di dalam keluarga Abraham? Yang pertama kita belajar adalah Ishak mendukung penuh perintah Tuhan kepada Abraham. Saya ulangi, peran anak di dalam keluarga Ishak di dalam keluarga Abraham. Ishak mendukung penuh perintah Tuhan kepada Abraham. Abraham untuk menjalankan perintah Tuhan, dia melibatkan Ishak sebagai anak. Dan Ishak menurut taat secara total. Tandanya apa? Bahwa Ishak adalah anak yang terlibat dan penuh untuk mendukung ayahnya. Supaya apa? Supaya perintah Tuhan ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama kita lihat ayat yang ketiga. Bahwa Ishak adalah menurut ajakan Abraham. Ayat yang ketiga itu dikatakan keesokan harinya pagi-pagi diajaknya Ishak. Untuk apa? Untuk pergi menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah Abraham naik ke gunung dan kamu pergi perjalanan 3 hari. Di sana kamu harus korbankan anakmu yang tunggal itu. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Ishak menurut taat pada ajakan Abraham. Biasanya anak-anak remaja ya diperkirakan Ishak umur-umur 10 sampai 12-13 tahun. Masih sulit untuk diajak pergi, apalagi ini untuk jalan kaki. Kata firman Tuhan, keesokan harinya pagi-pagi. Biasanya anak-anak umur sedemikian itu sulit bangun pagi. Anak yang sudah besar aja sulit, apalagi anak-anak remaja kayak gitu. Tetapi lihat, untuk mendukung perintah Tuhan kepada Abraham, Ishak menurut, Ishak taat.
Itu tandanya memang ini anak ini adalah anak pembawa berkat. Karena memang Alkitab katakan dia adalah anak perjanjian. Jadi yang pertama kita lihat Ishak adalah menurut akan ajakan Abraham untuk menerima perintah Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat, di sana dikatakan maka mereka berjalan selama 3 hari jauhnya dalam perjalanan ini. Ini anak umur remaja seperti begini diajak jalan 3 hari. Itu tidak main-main. Tetapi kita lihat bahwa Ishak dia mengerti untuk mendukung ayahnya melaksanakan perintah Tuhan. Dia rela untuk berjalan. Dengan apa? Tidak mengeluh. Karena dia tahu bahwa ayahnya sedang melakukan perintah Tuhan. 3 hari jauhnya perjalanan. Ishak tidak ada keluhan. Poin yang ketiga. Kita lihat ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, ketika Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Mau ngapain? Aku dengan anak ini, kata Abraham, akan pergi sembahyang. Jadi tanda dari Ishak mendukung akan ayahnya Abraham untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan apa? Mau beribadah bersama. Pergi kemana? Ke gunung. Untuk apa? Sembahyang. Jadi lihat 3 tanda ini. Itu menunjukkan bagaimana seorang anak punya peran di dalam keluarga. Kelihatannya sepele. Tapi kalau ada anak-anak yang nurut kepada orang tua, taat kepada orang tua untuk beribadah, itu tandanya dia mendukung keluarganya untuk cinta Tuhan. Yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan, Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran. Dan kayu ini dipikulkan kepada Ishak. Saya sih menafsirkan Ishak ini ya kurang lebih 12 tahun sampai 13 tahun. Sehingga sudah memiliki kekuatan untuk memikul kayu, untuk korban, untuk jadi bakaran. Bapak Ibu, ini tanda kalau anak yang satu ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena pasti dia rajin. Dan ini anak bukan anak yang manja. Kenapa? Biasanya anak umur segitu, biasanya dia akan berkata, ayah kenapa enggak bawa 2 bujang kita supaya dia yang pikul? Aku kan masih kecil, ngapain suruh aku yang mikul? Tetapi saya memberikan kesimpulan, anak ini adalah anak yang rajin. Anak yang rajin pasti mengerti rancangan apa di dalam keluarganya, dia pasti akan mendukung. Anak ini tidak manja. Kenapa? Karena perbuatan apapun yang dilakukan oleh Abraham demi melaksanakan perintah Tuhan, dia akan turut melaksanakan. Nah, yang kedua, Ishak sepakat dengan iman Abraham. Tolong dibaca. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Ishak sepakat dengan iman Abraham. Tandanya di mana? Ketika dia bertanya, "Ayah, Bapak?" Abraham berkata, "Ya anakku." Ishak bertanya demikian, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Perhatikan dengan baik. Anak ini begitu teliti.
Dia sangat mengerti apa arti itu ibadah. Nanti yang ketiga kita akan lihat bahwa luar biasa iman dari seorang anak yang namanya Ishak. Ketika dijawab oleh ayahnya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Ishak tidak berkata, mana mungkin. Saya biasa lihat ayah ini kalau melaksanakan ibadah korban kepada Allah. Itu biasanya itu ada langsung, ada kambing atau ada domba. Tapi ini gimana? Tetapi di sini saya melihat, saya memberikan kesimpulan bahwa anak yang kecil ini, dia sepakat dengan iman Abraham ayahnya. Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran anakku. Dia tidak membantah. Kenapa demikian? Karena dia mengerti kalau iman bapaknya pasti terjadi. Akulah yang akan mendukungnya. Aku sepakat apa kata ayahku. Nah Bapak Ibu, iman bersama Abraham dan Ishak membuat Ishak sebagai anak dapat menjadi contoh. Yang pertama contohnya apa? Ishak sejak kecil pasti sudah terbiasa mengikuti ibadah yang dilaksanakan oleh Abraham. Itu pertama. Ishak sejak kecil sudah terbiasa mengikuti ibadah yang dilaksanakan oleh ayahnya. Buktinya apa? Ayat yang kelima tadi. Ketika Abraham katakan kepada bujang-bujangnya, tinggallah kamu di sini. Aku akan pergi dengan anakku ke sana. Dan kami akan sembahyang. Jadi Ishak sangat mengerti apa arti ibadah itu. Di sana aku akan pergi bersama ayahku sembahyang. Kekompakan anak dengan orang tua dalam mencari Tuhan. Seperti Ishak dengan Abraham. Ini pasti akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Karena mengerti apa arti ibadah. Dan ibadah itu adalah menyembah, berkorban, sembahyang kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi kalau ibadah kita salah, nah ini yang mengerikan. Karena Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 5 ayat 9, tolong dibaca. Ulangan pasal 5 ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kalau setiap anak-anak mengerti bahwa ibadah yang benar adalah menyembah kepada Tuhan, jangan menyembah kepada yang lain. Firman Tuhan katakan apa? Jangan sujud menyembah kepadanya. Kepada siapa yang kita tidak boleh menyembah? Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tolong dibaca ayat yang ke-7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang ke-8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, tidak boleh menyembah kepada yang selain Allah. Jadi jangan membuat patung yang merupai apapun. Itu adalah kebencian Tuhan. Karena Tuhan akan mengancam kalau ada bapak-bapak yang menyembah bukan kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ancamannya adalah dia akan membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini harus diperhatikan oleh kita orang tua. Makanya belajarlah kepada anak yang namanya Ishak
Sejak kecil dia mau ikut beribadah. Untuk apa? Untuk supaya tidak salah menyembah. Orang menyembah itu artinya memberikan persembahan waktu, bisa mempersembahkan uang, bisa mempersembahkan kekayaan, atau hal-hal yang penting dalam hidup kita. Saudara mau persembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada yang lain? Saya kira di zaman ini kita melihat banyak anak-anak kita tidak lagi beribadah dengan baik. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan Allah yang beda. Allah mereka sekarang sudah bukan Tuhan lagi, tapi adalah gadget, handphone. Itu pasti. Bahkan orang-orang tua juga sangat terikat dengan namanya handphone. Banyak kali orang beribadah ke gereja, kelihatannya baca Alkitab, tapi lihat WA, lihat hal-hal yang bukan dari Tuhan. Padahal sudah ada rekomendasi dari pendeta, silakan membaca Alkitab. Kalau ada yang tidak membaca Alkitab yang manual, boleh buka HP. Tapi habis buka firman Tuhan, bukanya yang lain. Ini ancaman Tuhan mengerikan. Tuhan berkata, aku akan membalaskan kepada mereka, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Yang ketiga sampai yang keempat. Ishak adalah keturunan kedua dari Abraham. Jadi kita akan lihat bagaimana pentingnya firman Tuhan itu kepada kita dan kepada generasi kedua setelah kita. Nah Bapak Ibu, yang kedua kita perhatikan, Ishak sangat memahami apa arti dari korban. Baca ayat 7 dari Kejadian pasal 22. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Iya, sebuah pertanyaan yang sangat hakiki. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi korban yang dimaksud Tuhan itu apa? Apa yang diinginkan oleh anak sekecil Ishak tentang korban ini? Perhatikan, Bilangan pasal 28 ayat yang kedua, tapi dibacakan ayat yang ke-8. Bilangan 28 ayat yang kedua dan ke-8 dibaca ayat yang ke-8. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Iya, jadi domba sebagai korban ini untuk apa katanya? Dijadikan korban api-apian supaya apa? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Jadi korban bakaran ini tujuannya untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang namanya Ishak, dia ingin memberikan yang terbaik. Makanya pertanyaannya tepat. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Karena dia tahu kalau dia ikut dalam pelayanan bersama dengan ayahnya. Untuk sembahyang, memberikan korban kepada Tuhan. Dia akan melihat bahwa kalau mereka lakukan dengan tepat, maka korban itu akan menyenangkan hati Tuhan. Anak masih kecil, tapi dia mengerti apa itu arti korban. Yang ketiga, Ishak paham akan apa arti iman. Kejadian 22 ayat 8, tolong dibaca. Kejadian 22 ayat 8, firman Tuhan demikian. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Iya, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dan kesepakatannya dari Ishak adalah apa? Lalu dia berjalan bersama-sama. Jadi Ishak paham akan apa arti iman.
Pertanyaannya di mana? Dan dijawab oleh ayahnya, Allah yang akan menyediakan. Apa itu iman? Nah, ini perlu kita belajar. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Luar biasa. Saya katakan Ishak punya iman yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mendasari imannya dengan segala sesuatu yang dia harapkan. Dia harapkan bahwa akan ada kenyataan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba. Dan dia pastikan bahwa iman ini adalah bukti dari segala sesuatu yang belum dia lihat. Dia pastikan bahwa akan tersedia seperti perkataan ayahnya. Allah yang akan menyediakan. Bapak Ibu, kita harus melatih. Kalau kita punya anak-anak yang demikian, makanya kita didik anak-anak kita takut akan Tuhan. Jangan biarkan mereka pergi sendiri. Jangan biarkan mereka lalu lalang. Sudah SMP, sudah SMA, sudah bisa cari sendiri. Perhatikan, kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan dari kita supaya seluruh keluarga kita itu punya iman yang sama. Supaya berkatnya sama. Bukti Ishak punya iman yang luar biasa. Kejadian pasal 22 ayat 13 dibacakan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Pengganti anaknya. Saya harus katakan ini luar biasa. Ketika Ishak, dia mengerti bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang dia harapkan. Karena waktu itu kita mengerti dengan baik bahwa Abraham sudah mengikat tangannya, mengikat kakinya, sudah ditaruh di atas mezbah dan sudah mengacungkan belatinya, pisaunya. Dan perhatikan, ketika dia akan menyembelih anaknya, Tuhan berteriak, "Stop Abraham, aku sudah mengerti dan aku memahami imanmu." Dengar baik. Alkitab katakan lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut. Abraham mengambil domba itu dan orang pertama yang menyaksikan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan adalah siapa? Ishak. Bapak Ibu, mari kita semangat. Memang permintaan kita, doa kita seringkali masih terus belum menjadi kenyataan. Tetapi dengar baik, Tuhan pasti akan menjawab asalkan ada kesepakatan anak orang tua. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, Ishak berperan penting sehingga janji Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, Ishak sebagai anak berperan penting sehingga janjinya dinyatakan. Why? Kenapa? Janji Tuhan ini terjadi karena ada peran aktif dari seorang anak Abraham yang bernama Ishak. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18. 15 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk kedua kalinya berserulah Abraham. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku sudah bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian,
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Perhatikan apa yang saya katakan tadi. Ini adalah Ishak sangat berperan penting sehingga Tuhan memberikan janjinya yang sangat luar biasa ini. Sampai Tuhan berkata, untuk kedua kalinya Tuhan berkata kepada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena katanya, karena engkau telah berbuat demikian. Artinya telah melakukan permintaan Tuhan, perintah Tuhan yang tidak umum. Tetapi Abraham melakukan. Dan saya katakan, ini peran luar biasa dari yang namanya Ishak. Ketika Abraham mau mengikat kakinya, mengikat tangannya. Bukankah Ishak sebagai anak yang tunggal, dia akan berkata, Bapa, ternyata akukah yang disebut dengan anak domba? Bisakah dia berkata demikian? Bisa, dia sudah bisa pikul kayu kok. Berarti dia bisa berkata demikian. Dia sudah terlatih di dalam ibadah. Dia sudah terlatih dalam beribadah sembahyang. Bahwa yang jadi korban itu adalah anak domba. Bukan dia manusia. Tetapi inilah peran penting dari Ishak. Dia merelakan. Dia membiarkan ini terjadi agar apa? Agar perintah Tuhan dijalani. Agar perintah Tuhan terjadi. Jadi dibutuhkan apa? Penyerahan. Penyerahan total. Itulah surrender. Itulah sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang tidak punya iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan ini peran yang luar biasa dari seorang Ishak. Ketika dia waktu mau dipegang bapaknya. Saudara, bisakah Ishak lari? Dia bisa lari, anak sudah umur 12-13 tahun. Bisa lari, dia minggat. Tapi tidak dia lakukan. Maka Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Itu karena apa? Karena ada peran dari seorang anak di dalam keluarga yang punya iman dan penyerahan diri supaya Tuhan melakukan yang dahsyat dalam hidupnya. Dan ketika suara Tuhan ini dikumandangkan, saya pastikan Ishak ikut mendengar janji-janji Tuhan ini. Ini yang membuat saya harus katakan, marilah kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, latihlah semua anak-anak kita. Biarkanlah mereka dari kecil supaya mereka sudah belajar takut akan Tuhan. Maka biarlah firman Tuhan hari ini melengkapi keluarga-keluarga kita. Bagaimana kita memiliki anak. Dan anak ini adalah untuk menjadi bagian penting di dalam pelayanan hidup kita. Baik bagi keluarga maupun untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyi sebuah lagu yang dapat memberikan kita terus kekuatan. Walaupun di tengah gelombang, Tuhan berkata, aku ada di sana. Bukankah untuk menyerahkan anaknya Ishak perlu sebuah perjuangan? Karena belum pernah ada seorang di zaman itu mempersembahkan anak tunggal yang ditunggu sampai umur tua. Tetapi Abraham, dia melakukan yang tidak biasa. Karena Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa. Haleluya.
aku berada di tengah gelombang. Ada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, Tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, saat bila aku berada di tengah gelombang, Tuhan pasti ada di sana. Aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, Tangan-Mu melindungiku. Amin, haleluya. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami, ketika kami melakukan seperti yang Engkau janjikan, yang Engkau inginkan, supaya kami tetap menyembah kepada Engkau, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Supaya Engkau menyatakan kemuliaan, Engkau menyatakan pertolongan, karena pertolongan-Mu membawa pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Karena janji-Mu tidak pernah Engkau batalkan. Biarlah setiap kami pada sore hari ini, kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Badai apapun yang terjadi dalam rumah tangga kami akan lewati. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman. Berkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, Engkau pasti akan memberkati mereka. Kuatkan mereka dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini. Engkau ada bersama dengan kami untuk melatih iman kami, supaya iman kami berbuah seperti apa yang dialami oleh Ishak dan Abraham, bahwa Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kami yang dahsyat, itulah Tuhan kami yang menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati semua jemaat Tuhan. Tidak ada satupun mereka yang gagal, tapi semuanya berhasil karena Tuhan.
Terima kasih, biarlah firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus memberikan penjelasan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau, bahwa di dalam kebenaran Yesus ada kepastian. Bukan hanya sekarang, tetapi Engkau jamin hidup kami sampai yang akan datang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan sekarang, saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.